Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila biwa surba wala nomalahu tafsilu aslimin jibrilu mikalu israfilu israilu munkan habirun wa raqibun wa qada atidun malikun wa ridwanu tada arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful qalili wal kalimi fiha kalamul haqqa min alimi wa kullu ma ata bi rasulu fahakum taslimu wal qabulu imanu nabiyya min akhiril wajah wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dhikri baqir wajibi ma'al mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasimun Abdu Manafi yang tasib wa ummuhu Aminatul Zuriyah Ado'atul Halimatul Sadiyah Mauliduhu bima fatal aminah wafatuhu bi Taibatul Madinah Katama qabla wahi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minadh-dhukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa Taibu wa Tahirun bidaini dayulaqabu atahu Ibrahim min Suriyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fahud bihim waliyah wa atlamun minal inasi tudkaru ridwanu rabbilil jami' yudkaru Fatimatu Zahra ubaluha Ali wabnahum masyitani faduhum jali Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, ini cek sound dulu. Oke. Ajmain amma ba'du. Oke, sementara malu bawa apa ya, no? Nah, ntar sambil cek sound. Ini mau oke. Cuma kadang-kadang kan ngilang sendiri. Udah diangkat kepalanya, lah ngantuk mulu lah, ilah ilah. Lah iya. Oke, sekarang langsung ngaji. Ini malam Kamis ya. Harusnya ntar ngaji, cuman nggak ngaji. Oke dah. Ini summa sarah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Summa syara'a summa dusa. Summa syara'a itu kan sin besar. Summa syara'a kemudian melakukan siapa al-musannifu itu sin besar. Kalau sin
Fisari' sari itu maknanya jalan. Maka beda-beda. Makhraj itu penting. Fi bayani ma'ani hurufil atfi, itu 3 huruf-huruf atf, 4 malah. Fi bayani ma'ani hurufil atfi, dalam menjelaskan makna-makna ma'ani, jamannya maknan, asalnya ma'aniu. Nah, kan nggak boleh, karena itu isim mangkus. Fi bayani ma'ani hurufil atfi, dalam menjelaskan huruf-huruf ataf. Maksudnya ini hafal syuru', syara'a, syuru'an. Musonib mulai sekarang ini, mulai wal wawu itu adalah mulai pembahasan makna-makna huruf ataf. Wa dzakarahu ba'da ma sabaqa isyaratan. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa musonib hu pada bayana ma'ani hurufil atfi, ba'da ma, setelah keterangan, setelah pelajaran, sabako yang telah lalu apa ma, isyaratan, karena memberi sinyal, memberi isyarah. Wah, awas tuh ngantuk nih, parah udah mulai ngantuk. Isyaratan, karena memberi isyarah, isyarah ila annaha, pada sesungguhnya hurufil atfi atau ma'ani hurufil atfi. Wa ini istama'at, inya goyah, dan sekalipun kumpul apa semuanya hurufil atfi, fi istama'at fi ifadati maknal jam'i, dalam memberi faedah makna jamak. Jamak di sini mengumpulkan. Fi ifadati maknal jam'i, dalam faedah memberi makna mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan, menggabung. Koma Zaidun wa Amrun, itu kan Zaid dan Amr berkumpul dalam berdiri. Begitu juga koma Zaidun summa Amrun, artinya kan mengumpulkan makna berdiri kan. Secara umum begitu. Illa anna likulli wahidin, ambilin pri, kopi saya pri. Illa anna likulli wahidin, lupa nih. Apa udah di luar apa? Kecuali sesungguhnya itu bagi tiap-tiap satu. Nah itu awas, likulli wahidin isimnya anna. Minha, likulli wahid, minha dari hurufil atfi. Ba'da dzalika, setelah itu apa? No. Apa no? Apa pin? Dzalika ya itu Pak, bukan ini gitu. Oke Pri. Ya maksudnya dzalika ya itulah fi ifadati makna jam'i. Gitu loh. Kemudian sesungguhnya bagi masing-masing huruf ataf tadi, setelah itu mempunyai ifadati makna jam'i, mempunyai faedah makna, menggabungkan, mengumpulkan. Apa yang anna tuh maknan. Nah maknan di situ isimnya anna muakhir. Nyambung nih. Biar nggak rancul, ntar lu salah lagi. Minha itu diantara wala itu bikin khobar makna mubtada, yang nggak bisa dipahami lah kitabnya. Jelas itu. Itu pentingnya kejelian, ketelitian dalam menarkib, gitu loh. Apa yang anna maknan, ya makna, bahasa Indonesianya arti. Lu udah ngaji belum, Khir?
Diisi dulu, Pri. Lah, ngantuk noh. Udah anu aja. Si Panjul aja. Kalau subuh tuh ntar kalau ngaji sama saya yang baca Quran tetap baca Quran. Gitu loh maksudnya. Sekarang pukul 18.49. Suaranya hilang deh, mau nggak mau beli anu no. Oke. Coba, lu berarti adminnya kurang ngopi. Apanya? Kabel yang bocok ya? Ya karena sering single-single, udah ntar beli aja. Tadi duit udah. Tadi ada kembalian, bukan kembalian. Bisa bayar material masih ada nih. 1.900.000. Apa makna ya khusus yang mengkhususkan apa maknahu pada kulli wahid. Setelah musonif kemarin membahas huruf-huruf atof. Ada berapa kemarin huruf atof? 10, ya kan? Yang 7 maknanya sama dengan maqab lahu, yang 3 berbeda dengan maqab lahu, kan gitu kemarin. Nah sekarang musonif ganti menjelaskan makna-makna huruf satu persatu. Walaupun kemarin udah dibahas, semuanya juga dalam mempunyai makna ifadatil jam'i, mempunyai faedah mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan perbuatan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amr dan Zaid sama-sama datang, kan gitu. Secara global semuanya mengumpulkan, gitu loh. Namun illa anna likulli wahidin minha ba'da dzalika maknan yakhussuhu. Walaupun semuanya huruf-huruf atof mempunyai faedah ifadati makna jam'i, namun, nah itu maksudnya kalau diterjemahkan illa itu namun atau tetapi, ya, seolah-olah begitu. Masing-masing di antara huruf-huruf atof itu mempunyai makna tersendiri, makna khusus, istilahnya gitu, yang berlaku pada masing-masing huruf tadi. Itu fakola, maka berkata siapa musonif, wal wawu ai al-atifatu limutlaqil jam'i. Wal wawu dan bermula wawu ai al-atifatu berisa yang berupa wawu atof, itu maksudnya dipertegas karena jenisnya wawu kan macam-macam. Ada wawu qasam, ada wawu ma'iyah, ada wawu istinaf, ada wawu khal. Ngerti? Nah di sini sampai dipertegas ai al-atifatu, menegaskan yang dimaksudkan wawu adalah wawu atau maksudnya. Limutlaqil jam'i itu menunjukkan makna al-jam'u, mengumpulkan, menggabung. Jamaah yasma'u jam'an itu loh. Nah, menggabung bainal ma'tufi, antara ma'tuf. Kemarin kan sudah dibahas apa ma'tuf. Lafaz yang diatofkan. Wal ma'tufi alaihi, dan ma'tuf alaih yang diatofi apa alaih atas al. Ma'tuf yang diatofkan, ma'tuf alaih yang diatofi atasnya. Ngerti kan? Yang diikuti lah namanya. Nah istilah yang seperti itu harus segera kalian pahami. Kalau nggak kalian pahami nanti bingung sendiri. Apa sih ma'tuf? Apa itu ma'tuf alaih? Nama lain daripada ma'tuf, kalau bab atof itu tabe. Ma'tuf alaih namanya matbu,
Itu kalau bab atof. Nah, kemarin kan naat. Ada naat, ada man'ut. Naatnya berarti tabe, man'utnya berarti matbu. Nah, istilah yang seperti itu nggak usah kece. Itu maksudnya kudu segera dipahami. Menggabungkan limutlaqil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fil hukmi, di dalam hukum. Ya udah ngantuk. Oh, kaidah. Itu siapa namanya? Sejarah. Jauza udah ngantuk kan. Belapon opai itu. Iya kan? Alladzi yaitu hukum lil ma'tufi alaih yang ada pada ma'tuf alaih. Maksudnya bagaimana sih? Kok waw itu mempunyai makna limutlaqil jam'i, menggabungkan untuk mutlaknya, menggabungkan umum lah, mutlak umum. Bimakna annahu, dengan semakna sesungguhnya kejadian, domirnya domir sa'en. Laisa itu tidak ada fiha di dalam waw apa ta'arudun, gampangnya menonjolkan, ta'arud menampilkan, menampakkan. Jangan tuh bin alvin ya di muka ngantuk aja. Kita dimin dengan mendahulukan wala dan tidak, atau kepada laisa, takhirin mengakhirkan, wala dan tidak, ma'iyatin, wala ma'iyatin maksudnya, dan tidak kebersamaan. Maksudnya udah sekalian aja. La ala sabilidz zuhuri, tidak atas jalan menonjolkan, menampakkan, wala ala sabilil istiraki, dan tidak atas jalan bersekutu. Bal hiya, bahkan bermula waw, ajnabiyatun, itu sesuatu yang lain. Angzalika, dari itu takdim, takhir, dan ma'iyah. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa al-mu'abbaru anhu, yang diungkapkan apa anhu dari al fil khariji, dalam kenyataannya, layan fakku, itu tidak bisa lepas apa al-mu'abbar anhu andalika, dari itu takdim, takhir, ataupun ma'iyah. Wal aksaru, dan bermula, udah begitu dulu ada. Nih walaupun nggak satu tulis ya, diperhatikan aja. Wow itu kan wow umpamanya, contoh kan udah hafal kalian, nggak usah satu tulis ya. Kan dari kemarin udah Ja'a Zaidun wa Amrun. Oke? Wa Amrun diatofkan kepada Zaidun. Maknanya kan Ja'a datang, siapa Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr. Oke? Nah, itu fungsinya waw limutlaqil jam'i, untuk keumuman menggabungkan. Maksudnya menggabungkan bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fil hukmi, dalam menggabungkan antara ma'tuf yaitu amrun wal ma'tufi alaih dan ma'tuf alaih fil hukmil ladzi lil ma'tuf alaih, dalam hukum yang ada pada. Ini udah tulis ya, mau enggak mau dah, biar gamblang, perhatikan. Ini nggak bisa hilang memang. Bensin, baijan. Nih perhatikan. Ja'a, biar ngerti kalian maksudnya. Zaidun wa Amrun. Ini kan kemarin udah dibahas kan. Wa Amrun ini namanya tuh, ingat. Waunya huruf atau kan gitu. Zaidunnya namanya maktub alaih, yang diatopi gampangnya. Nah, kalimat Ja'a Zaidun wa Amrun ini kan mengikutkan Amr yang disebut maktub, diikutkan kepada Zaid yang namanya maktub alaih. Diikutkan dalam hal apa? Ini kan masalah.
diawali dari kalimat ja'a, berarti hukum kedatangan. Itu maksudnya hukum. Limut lakil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fil hukmil ladzi lil ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih kan Zaid. Zaid apa hukumnya? Datang. Artinya ja'a Zaidun, Zaid ketetapan hukum datang. Loh, kedatangan Zaid itu loh hukum. Nah, Amrun itu terlibat dalam kedatangan Zaid. Nyambung nih maksudnya. Nah, kan diteruskan. Ini maksudnya biar paham satu. Nanti yang lain tinggal ngikutin. Bimana annahu laisa fiha ta'arrudun bitaqdimin wala ta'khirin wala ma'iyatin la ala sabilil zuhur wala ala sabilil istiraq bal hiya ajnabiyah an dzalika wa in kana al mu'abbar anhu fil kharij la yanfaku an dzalika. Nih, kalimat ja'a Zaidun wa Amrun, Amr ini kan terlibat dalam kedatangannya Zaid. Oke? Itu kan disebut namanya mutlaqil jam'i. Maksudnya mutlaqil jam'i bagaimana? Nah itu. Laisa bimakna annahu laisa fiha ta'arrudun bitaqdimin wala ta'khirin wala ma'iyah. Enggak ada keputusan di sini ini, enggak ada ta'arrud. Ta'arrud itu menampakkan, memunculkan apakah datangnya Amr sama Zaid itu duluan Zaid atau Amr yang duluan atau juga mungkin bareng-bareng. Yang jelas dua-duanya sama-sama datang. Itu maksudnya. Nyambung nih. Itu dimaksud. Enggak sebentar gagal memahami lagi maksudnya. Oke, wal aksaru, dan bermula pendapat yang paling banyak. Al arjahu itu yang paling menang. Oh, al arjahu yang paling merojeh menang. Atfuha itu mengatofkannya wau lisai terhadap sesuatu ala musahibihi atas yang dibarengi syekh. Nisbatnya ja'a Zaidun, ya Zaidun tadi, majiku Zaidun tadi. Nahwu fa anjaynahu wa mamma fa anjayna, maka menyelamatkan siapa kami, kalau nggak salah Nabi Nuh ini. Kan Nabi Nuh ditenggelamkan kan, Waman dan umat ma'ahu yang bersama Nabi Nuh. Nah, yang paling banyak, yang paling menang itu mengatofkannya wau terhadap sesuatu atas perkara yang membarenginya. Nisbatnya ja'a Zaidun wa Amrun. Nah itu kan berarti mengatofkannya wau terhadap sesuatu yang dibarengi kan. Ya berarti Amr dengan Zaid datangnya bareng. Kan gitu. Itu yang dimaksud. Wal arja wal aksar al arja adfuha lisai ala musohib. Musohib kan berarti yang membarengi, sohaba yusohib itu. Ngerti kan? Yang mau kalau menyertai kan jorok kan? Itu maksudnya. Oke lanjut. Wayat suruh dan banyak juga. Kalau tadi kan aksar lebih banyak kan. Nah sekarang yak suruh. Atfuha apa mengatofkannya wau lau terhadap syekh ala sabiqihi atas lafaz yang mendahului syekh. Nah kebanyakan itu maksudnya mengatofkan wau terhadap sesuatu tadi itu atas pendahulunya. Kebanyakan dari ja'a Zaidun wa Amrun gitu loh. Kebanyakannya artinya itu yang datang berarti Zaid duluan diiringi Amr, itu maksudnya nyambung nih. Kalau tadi kan aksar itu kan sama dengan ma'iyah, kebersamaan kan, musohib gitu loh. Nah sekarang kan wayak suruh adwa ala sabiki, nyambung nih, bisa dipahami kan, supaya kalian bisa membedakan antara aksar al arja dengan yak suruh kasir itu.
Nahu kama firman Allah nih. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Kama auhayna, sebagaimana memberi wahyu siapa kami ila Nuhin kepada Nabi Nuh. Hilang nggak? Ada no. Berarti yang ini yang diberi wahyu siapa? Nabi Nuh. Ini kan Nabi Nuh duluan. Wan nabiyina, dan kemudian para nabi. Berarti kan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Nyambung. Nah, itu maksudnya wa yaksuru adwa ala sabiqihi. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim, dan sungguh betul-betul telah mengutus siapa kami Nuhan pada Nabi Nuh. Yang diutus siapa? Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim ini mengikuti Nuh. Ngerti maksudnya? Jadi Allah mengutus Nabi Nuh dulu, kemudian Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud wa yaksuru adhuhalahu ala sabiqihi. Nyambung ya? Biar bisa membedakan kalian. Wa yaqilu, dan sedikit apa adfuha, mengatofkannya wau lahu terhadap se ala lahikihi, atas. Nah, ini kan lahik, sesuatu yang muncul, berarti kan belakangan. Kalau tadi kan sabiqihi, yang mendahului. Paham nih? Nah, perhatikan. Nahu qaulihi ta'ala, itu seperti firman Allah Ta'ala, kadzalika yuha ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah. Kadzalika, seperti itu. Seperti itu ya. Kita kan harus lihat Quran. Seperti itu mengutus yuhi, memberikan wahyu ilaika kepada kamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang min qablika yang sebelummu. Nabi Muhammad kan belakangan. Paham enggak? Tapi ilaikanya didahulukan. Baru wa ilal ladzina min qablika. Artinya kanya yang kembali kepada Nabi Muhammad itu kan lahik. Ya kan? Sebenarnya kan yang nyusul alladzina min qablika. Nyambung kan maksudnya? Kadang-kadang ada tipe atau yang malah maktufnya itu lebih dulu, sementara maktuf alaihnya belakangan. Oh, nyambung kan? Nah, ini kan harus dibedakan. Siapa yang yuhi? Allahu. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah. Tuh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi ada tipe-tipe mutlakil jam'i ini ada kalanya bareng. Oke? Ja'a Zaidun wa Amrun, kedatangannya bareng-bareng yang digambarkan dalam kitab tadi ala musahibihi. Oke? Yang kedua, wa yaksuru adwalahu ala sabiqihi. Maktuf mengikuti sabik. Maktuf alaih. Maktuf alaih posisinya yang memang mendahului. Nah, itu normal. Nah, yang terakhir malah lahik. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika. Nah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan harusnya duluan. Tapi dalam penulisannya Alvin, hei, berdiri, malah udah joget ya, la ilaha illallah, lah, ngantuk, awas ntar berdiri, sebelah nabrak, nganggur lagi, weh nyambung ya, ini perlu pendalaman loh, nggak boleh ini, gitu loh, oke, fa'in kulta. Maka jika berkata siapa kamu, Ja'a Zaidun wa Amrun. Tadi udah saya tulis. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid wa Amrun dan Amr.
Fayahtamilu maka mirip-mirip apa maji'uhuma kedatangannya Zaid dan Amr. Itu kalian apa? Ma'aha gitu ya. Lu apa no? Nah, itu benar. Berarti kan kitab lu salah tadi. Benerin. Memang lu pikir, makanya kalau gua nanya, kok ma'aha? Itu haknya dibuang. Ma'an yang benar. Zaid dan Amr boleh jadi mirip-mirip kedatangannya ma'an di minjem tuh. Itu salah. Lah gua baca kitab gua masih ambil benahi. Ma'an. Oh, itu yang benar. Oh, nih. Kan kalian ada haknya. Haknya dibuang kalau punya tip X di tip X. Yang benar ma'an. Boleh juga wasabku Zaidin dan atof kepada maji awas loh. Ini baca yang seperti itu sering bocah terjebak dan salah. Wasabku Zaidin ya termasuk para sutat itu bukan kemis tuh, makanya kan sering saya cerewet cara bacanya kan nggak ada yang protes kan, emang salah ya salah kalau sama kan gitu. Wasabku Zaidin dan mirip-mirip juga apa mendahulunya Zaid li Amrin terhadap Amr. Berarti yang duluan siapa? Zaid. Bima, awas. Wawnya itu milik li Amrin. Ntar lu bacanya li Umar terhadap Umar wa bimah latin. Wah, salah lagi aja tuh. Bimuh latin atau bimah latin dengan ya gampangannya muhlah itu sejenak sebentar. Wabiduniha dan dengan tanpa muhlah. Wal aksu dan sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Ayo belajar. Apa no? Bahasa Arabin. Iya kan? Alvin, apa Rio? Kalau nggak gue tanya, lu katanya saya kenapa nggak ditanya? Pak, ayo ya coba. Wal aksu atof kepada maji'uhuma tadi. Wal aksu dan sebaliknya. Kalau sebaliknya wasabku Amrin li Zaidin, mendahulinya Amr kepada Zaid. Kalau yang tadi itu kan wasabku Zaidin li Amrin. Nah kalau kebalikannya berarti wasabku Amrin li Zaid. Ngaji yang seperti itu kalian pikir gampang apa? Tidak, sembarangan. Nyambung. Wa min samma dan dari sana apa? Ya dari sana Pak, enggak dari sini gitu. Ayo. Nih, belajar tanggung jawab. Wa min samma dan dari sana fa in qulta jaa Zaidun wa Amrun wa yahtamilu maji'uhuma ma'an wa sabqu Zaidin li Amrin bimuhladin wa biduniha wal aksu. Gitu loh. Dari sana bahwasanya kalau kamu berkata atau yang sebelumnya yang di atasnya. Mon kalau atasnya kan kebanyakan wal aksar al arjah adwal syai'. Terus wa yaksuru adwalahu ala sabiqihi. Kemudian yang terakhir wa yaqilu adwalahu ala lahiqihi. Itu maksudnya isinya sama. Sama itu kan isim isyarah. Ngerti? Yang harus dijelaskan musar ilahnya. Itu yang mahal ngaji mah. Wa min sama dan dari sana wa yahtamilu majibu huma ma'an dan seterusnya. Jaza boleh. Apa yang boleh? Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Apa seumpama contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Datang siapa Zaid wa Amrun dan Amr. Qoblahu. Nah, maksudnya qoblahu ini sebelum Zaid. Au ma'ahu atau sebelum Zaid. Atau bersama Zaid. Fahiyya maka bermula wawu itu limut lakil jam'i untuk keumuman kemutlakan jamak mudzakkar
Walihada dan karena ini ia di mutlakil jam'i ustuk milat dipergunakan apa wau fima beda ganda. Baca lagi serius, lu ngapain bawa buku? Serius, gue lagi mikir keras baca kitab. Lu cengengesan malah. Ustuk milat yang dipergunakan apa wau fima di dalam perkara istahala yang mustahil fi di dalam ma apa atati tertib. Ya kalau enggak perempuan gua anggap enggak ada dah. Bodoh amat pun ngapanya. Lu fokus sama yang laki aja lah. Wa huwa kullu ma la yaqumu illa bisnaini. Wa huwa dan bermula mastahala fi tartib. Oh. Kulluma itu awas wahwanya. Wahwa dan bermula mastahala fi tartib, sesuatu yang mustahil tertib. Kulluma itu segala sesuatu layakumu yang tidak berdiri apa ma illa bisnaini kecuali dengan dua. Ya dua orang. Maksudnya dua orang. Nahu al-malu baina Zaidin wa Amrin. Al-malu bermula harta itu baina Zaidin antara Zaid wa Amrin dan Amr. Nyambung. Ini harta milik berdua, join. Namanya berdua ya Zaid dan Amr. Ya Amr dan Zaid. Nyambung. Besok-besok kalau usah banyakan tingkah. Wastofa hadza wabni. Wastofa dan terpilih siapa hadza ini orang, wabni dan anakku. Wahadza dan bermula ini mastahala fi tartib wa ya hadza itu madhabu Sibawaihi, madhabnya Imam Sibawai. Nyambung kan? Al malu li Zaidin wa Amrin. Itu kalimat li Zaidin wa Amrin, kan wa Amrin diatofkan ke Zaid. Cuman fungsinya itu kan harus bareng-bareng keduanya. Itu kan mastahala fi tartib, mustahil yang tertib. Apa maksudnya mastahala fi tartib? Kullu ma la yaqumu illa bisnain. Harta tadi nggak akan bisa dimiliki sama aja rekening bersama kan gampangannya. Kecuali dengan dua orang. Paham ini? Oh. Wa qala ba'dul Hanafiyati dan berpendapat siapa sebagian pengikut Imam Hanafi dia lil ma'iyah faqat. Nah ini kenapa terjadi perbedaan hukum dalam fikih dalam memahami ayat ataupun sabda Nabi. Ya karena Imam Hanafi Ba'dul Hanafiyah ya bukan semuanya. Itu hanya mengartikan waulil ma'iyati untuk menunjukkan makna ma'iyah. Ngerti maksudnya? Nah sementara mazhab-mazhab yang lain itu bisa ma'iyah, bisa ya tadi qoblahu atau ba'dahu kan gitu. Nah itulah nyambung ini. Maka orang bisa ini perhatikan, orang bisa toleransi menerima pendapat orang lain, itu orang itu harus wawasannya luas. Kalau dia pemahamannya hanya satu permasalahan, maka dia akan ngotot dengan kebenaran pemahamannya. Sementara ada pemahaman lain yang dia tidak paham. Nyambung nih maksudnya. Ya orang yang seperti itu nggak salah sebenarnya. Cuman jangan ngotot bahwasanya kebenaran yang dia miliki hanya satu-satunya pendapat dia. Paham itu? Weh, nyambung kan nih? Ini belajar nahu itu embrio dari belajar ilmu toleransi. Itu maksudnya waqala qatrabu warrabiyu dan berpendapat siapa Imam Qatrab warrabiyu dan Imam Rif'i wal Farra dan Imam Al-Farra wa Sa'labu dan Imam Sa'lab wal Allama tajid namanya wal Allamatu dan orang yang sangat alim. Itu beda.
yang lu April di dunia. Wa amma dhammatu fatakunu alamatan, itu mah alamat. Ini soalnya ditafsir orang yang sangat alim. Itu lafaz alimun yang dirubah wazan menjadi fa'al, menjadi alam, ditambahin tak. Taknya fungsinya untuk takkid. Ngerti? Lu gak ngaji, itu kok sama ngajinya gak gampang. Itu waktu lama. Siapa Abu Amrin? Yaitu Imam Abu Amr Az-Zahid, itu alam lakopnya. Wanakola dan menukil siapa semuanya tadi. Anil Kisai dari Imam Kisai. Nah, Imam Kisai itu termasuk Qur'an Sab'ah. Wal Farra dan Imam Al-Farra sama beliau ini. Berkatanya begini, iya kan wakola kotrok kan, itu loh. Dia bermula wau itu litartib untuk menunjukkan makna tartib mutlakon dengan mutlak. Tuh, kalau yang pertama wakola ba'dul Hanafiyah dia lil ma'inya, kan gitu. Sementara menurut ulama yang banyak tadi kotrok, Imam Rib'i, Imam Farra, Imam Sa'lab, Abdul Alam, ya kan, menukil dari pendapatnya Imam Kisai dan Imam Al-Farra, fungsinya adalah untuk tartib. Dari situ aja ada dua pemahaman yang sangat mencolok. Jelas itu. Maka nggak boleh ngotot benar sendiri, nggak bisa. Wa'azza ila Syafi'i, wa'azza dan menisbatkan gampangannya. Siapa Imam Al-Farra ilal Imam Syafi'i kepada Imam Asy-Syafi'i. Wal haqqu dan bermula pendapat yang benar itu anahu sesungguhnya kejadian. La yuro itu tidak diketahui apa dzalika itu pendapat antara itu antara tartib ataupun ma'iyah sebagaimana yang diucapkan oleh Ba'dul Hanafiyah dan Imam Qatrab dan seterusnya, nyambung kepanjang dari itu. Kama sebagaimana keterangan ya dulu yang menunjukkan lalu kepada ma apa sairu ijazati semua argumennya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kan tadi dikatakan bahwasanya wau menunjukkan mana tertib itu kan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i kan. Nah, pendapat yang benar yang sebenarnya nggak seperti itu bisa dilihat dari semua argumennya Imam Asy-Syafi'i. Nyambung. Wa innama aujabat tartiba. Wa innama aujaba dan bahwasanya mewajibkan siapa Imam Asy-Syafi'i at-tartiba pada wau makna tartib. Berarti kan fil wudu'i di dalam wudu. Lu pasti gak nyambung nih. Lu nyambung kan? Apa no maksudnya no? Nah, lu makan apa sih? Ya, jauh ya. Makan kadal nih. Batuknya begitu amat tuh. Lah. Kamu minum kok. Aduh. Udah titik belum? Biar titik dulu dah. Fil wudu'i di dalam wudu li dalilin karena dalil kharijiyin yang bangsa di luar karena dalil lain. Wahwa dan bermula dalil khariji al-ittiba'u itu ittiba kepada sabda Nabi. Li'annal ahadisa karena sesungguhnya hadis-hadis itu kitab kalian semua musarrijatun luh jim apa khana. Muka malah tuh. Itu kan ada titik kalian. Salah. Musarrihatun itu menjelaskan. Titiknya buang. Kong. Musarrijah itu titiknya buang. Musarrihatun itu menjelaskan. Sarraha musarrihu tasrifan ini. Musarrihatun itu menjelaskan di annan nabiyya dengan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wadoba. Apa maknanya wadoba? Wadoba. Melakukan terus menerus, continue. Wadoba itu melakukan terus menerus. Siapa Nabi? Itu maksudnya wadoba. Perbuatan rutin. Itu maksudnya. Alaihi atas wudhu muddata umrihi, dalam sepanjang hidupnya Nabi. Nah, udah nggak usah dibaca, udah benar lah. Minirtika bima, dari melakukan sesuatu, yunafi yang menafikan hi pada ma, siapa Nabi, bil lisani dengan ucapan, wal arkani dan tindakan. Arkan itu agok itu loh, perbuatan nyata itu loh. Wakot bertitik. Ini nggak kepaham loh kalau nggak gue jelasin. Apa maksudnya? Lu udah nggak ngantuk? Masih ngantuk tidak? Masih. Udah taruh wudhu. Di sekolah main bola tadi. Hah? Lah iya, jangan main bola, ya enggak? Baru gua bikin bola baru tahu tuh. Iya kan? Orang udah lewat sini aja, gak usah muter-muter. Lewat sini aja, kotor. Ah, emang anak buahnya Sandi ribet banget. Udah ngantuk-ngantukan lah. Aduh. Itu yang dimaksud, perhatikan. Imam As-Syafi'i memang mengatakan bahwasannya wau itu adalah tidak untuk tertib. Nah, Imam As-Syafi'i itu mengatakan tertib. Kenapa ini ngantuk? Belum makan emang? Belum Pak, sama. Iya kan? Nih dalam ayat, lu ada yang hafal nggak ayat wudhu? Kayak Kevin tuh. Maghrib gak usah banyak panjang baca ayat kalau imamin. Dari zaman dulu lu masih inget no? Kan udah gue ingetin. Maghrib selain Jumat, kuliah sama udah kita ada kepentingan mengaji. Kalau kontes baca ayat panjang mah, itu salah lagi, lupa lagi. Itu ada riuh. Bahas masalah sihir ya apa lu gimana nggak disihir lu? Udah maghrib jangan aneh-aneh, udah kuliah sama wudhu udah, itulah wajib udah. Kalau isya subuh terserah, baca Al-Baqarah sampai khatam lu nggak apa-apa. Ngerti maksudnya? Apa no? Ayat wudhu no? Astaghfirullahaladzim li abdi wa ummi ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Akan yang dipanggil yang beriman. Yang beriman yang enggak hai. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian bangun menuju sholat, sebelum sholat maksudnya, famsahu biwujuhikum, falsilu biwujuhikum, basuhlah wajah kalian semua. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati falsilu wujuhakum, falsilu wujuhakum, setelah wajah, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian semua. Itu dan maknanya tartib. Ngerti? Ilal marafiqi, sampai siku, lewatin dikit. Oke? Setelah tangan, wamsahu biru'usikum, usap sebagian kepala kalian semua. Setelah tangan, mengusap kepala. Mengusap dengan membasuh beda. Kalau membasuh airnya harus ngalir. Tapi kalau mashu airnya enggak harus mengalir, yang penting basah. Mengerti? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, itu wa arjulakum.
atau kepada wujuhakum dan kaki-kaki kalian semua. Nah, wau yang ada pada bab wudu oleh Imam Asy-Syafi'i diartikan mempunyai makna tartib. Hanya itu. Selebihnya dalam hujah-hujahnya Imam Asy-Syafi'i itu enggak mempunyai makna tartib. Ini kalian kalau nggak ngaji kawal nggak bakalan nyambung. Dan itu kalian apalin. Ayat wudu. Maka kalau wudu, rukun wudu menurut ayat cuma 4. Paham maksudnya? Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kelapa, sekarang kepala, ngerti? Kemudian membasuh kaki, ya kan? Sampai siku. Kan cuma 4. Apa mata kaki, siku mah ini ya. Mata kaki ilal ka'bain wa masahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nyambung nih. Ya kok dalam mazhab Syafi'i rukun wudu ada 6. Arkanul wudu sittatun. Kan begitu. Bahasa takrib itu dulu mah kagak apa. Al-awalu an-niyatu. Dan niat. Kenapa kok ibaratnya ada niat? Quran nggak bisa berdiri sendiri. Harus ditafsiri menggunakan hadis, sunnah. Ngerti? Jangan kita kembali ke Quran. Kapan lu pergi? Kok kembali lagi? Ngerti maksudnya? Dari dulu kan begitu. Nah, keumuman sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Berarti berapa rukunnya? 5 kan kurang atuh. Oke? Yang terakhir apa? Tartib nggak ada di situ. Nah itu dipahami dari sabda Nabi dan firman Allah tadi. Maka arkanul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu. Yang kedua ghuslul wajhi, yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yang keempat mashu ba'dzir ra'si, yang kelima ghuslul rijlaini ilal ka'bain, yang keenam at-tartibu. Ngerti? Nah, itu pemahamannya seperti itu. Nah, pemahaman itu dipahami secara ilmu usul fikih. Oh, jelas itu? Ya, wah. Berarti yang mengatakan rukun wudu ada 6 itu bid'ah. Enggak sesuai dengan firman Allah dan tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ngerti itu? Wudu yang jelas. Lu ngapa win ketawa? Emang lu paham itu? Lu ketawa loh. Nyambung ya? Jangan main seenaknya, belajar dulu gitu loh. Oke di TA. Terusnya apa nak? Gue ngetes nih. Udah apa Santi? Lu sebelahnya lu. Takrok jal. Wakot takrok jal. Itu aja apa? Kalau rodda ya rugi menolak. Lu apa nak? Turadu. Dan terkadang ditolak gitu. Halah, nah. Bawa pri. Lu sih namanya peri. Ini kan kayak demit, kayak hantu. Iya enggak? Apa Pin? Yuk. Sandi. Lu di sini 15 tahun, jalan 16 tahun. Itu baca apa? Ayo. Gua ngetes sekali-sekali lah. Waroda yaridu, dan terkadang datang apa wau. No. Lah iya kan? Itu kalian taksim apa takosum? Lu setelah sin ada ya-nya kan? Loh, kalian nggak ada kan? Kalau gua mah tambahin. Kitab saya kok sama. Taksimi menunjukkan mana taksim. Kosama yukosimu, taksi apa maknanya? Membagi, gitu loh. Nah, terkadang wau berfaedah atau mempunyai makna taksim.
itu kitab kalian dikasih titik kurang ya itu litaksimi ya tentangannya kurang. Nahwu, nah ini al kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Loh, al kalimatu bermula kalimat, ismun itu terdiri dari isim, ngerti? Wa fi'lun dan fi'il. Nah itu wau tapi untuk fungsinya taksim, ngerti? Wa harfun dan harf huruf. Wahia fihi aksanu min au. Wahia dan bermula wau. Fihi di dalam nahwu al kalimatus mun dalam taksim. Aksanu itu lebih baik min au daripada au. Udah titik. Nyambung nih. Udah segitu ada. Berapa menit? 55. Udah itu aja lu pahamin keren. Kalau besok lebih jelimet. Oh, tambihun itu enggak awas loh. Itu enggak kaleng-kaleng loh. Tahtasul wawu duna akhwatiya binaifin wa arba'ina hukman. Istaufaha ba'dul mutakhirin wa sanadkuru ba'dan minha likasrati daurani. Oh, wawu berbeda dengan huruf-huruf ataf yang lain dari saudara-saudaranya wawu. Perbedaannya 40 lebih. Naif itu hitungan 3 sampai 9. Hampir 49. Naifun itu bilangan 3 sampai 9. Jadi bisa 43, bisa 44, 45 sampai 49. Wow, mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tidak kurang dari 40, bahkan 40 lebih. Ngerti? Dibandingkan dengan huruf-huruf atau yang lain lah. Kalau ngaji kalian cengengesan, tuawaan, lo mana paham, gitu loh. Oke dah, apa mau lanjut? Jadi gua mah nyicil biar kebanyakan lah ya. Udah dah, tambahin dikit. Jam berapa sekarang? Ini malam Kamis kan? Yusuf udah datang. Paling tidur dia. Iqbal belum datang mah. Namanya dikit dah. Biar biar kebanyakan besok. Biar ganti halaman. Wa tahtasu tertentu. Atau kalau bahasa kerennya tahtasu mempunyai spesifikasi. Lu paham? Kalau saya ngomong spesifikasi, paham nggak? Tahtasu tertentu, spesial, itu loh maksudnya. Waduh, kalau spesial itu pakai telur 2 Pak, ini mah martabak, iya kan? Bin, lu mandi, tadi nggak mandi ya? Kepet, susah nak buat mandi. Udah nanti datangin, telat, mantul. Emang sepeda kamu kenapa? Kalau bocor, jemput lalu. Lu pulang duluan ngomong apa? Jadi pompa. Kalau bocor ditambel, gak punya duit ngomong. Minta, Pak. Ngerti? Kalau duit ngambil ban. 10.000. Terus ngambil di mana? Mana sih? Project sana. Ya udah besok kasih duitnya, nggak boleh nyolong lebih. Ngerti? Ngerti nggak? Dulu mah gampang. Wah ini kok batuk kok ada duit. Ya kok. Apa lu utang warung masih kurang pegol. Barangan. Kok asga nggak dibagi Pak? Bayar warung lu 350.000. Barangan. Duna akhwatiha, bukan saudara-saudaranya wau. Wau tok yang mempunyai spesifikasi, yang mempunyai kekhususan. Tahtasu binaifin, dengan itu naif
Itu hitungan antara 3 sampai 9. Dengan 3 atau sampai 9 wa arba'ina. Artinya wawu mempunyai nilai lebih dibanding dengan huruf-huruf ataf yang lain. Bedanya 43 sampai 49. Itu maksudnya. Apanya hukumnya? Istaufa yang menghitung detail, yang memenuhi pada naifin wa arba'ina. Siapa ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama-ulama mutaakhirin. Wa sanadzkuru, dan akan menjelaskan, menyebutkan siapa saya ba'don pada sebagian minha dari 43 49 tadi. Likasroti dauronihi, karena banyaknya perputarannya, yaitu tadi ba'dun al-awalu bermula yang pertama, ihtimalu ma'tufiha, itu ihtimal itu member mirip-mirip lah kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Jawanya mirip-mirip, ihtimal. Ini ya member dia mirip-mirip. Ma'tufnya wau lil ma'ani, terhadap makna-makna as-salasat yang 3. Maksudnya apa ma'ani salasat? Lupa, jangan tahu-tahu nih. Enggak ada apa-apa ketawa sendiri. Itu kadang-kadang aneh. Ngaji subuh ngantuk, ngaji habis maghrib habis isya ketawa-ketawa sendiri. Apa nak ma'ani salasat? Astaghfirullahaladzim. Apri? La ilaha illallah. Sabiqoh ma'iyah lahikoh. Qoblahu ba'dahu ma'ahu. Baru dibahas lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata ngaji itu sulit kan? Paham gak? Nah iyalah. Tapi kalau begitu kalian paham ilmu nahwu, kalian punya pendapat, mau digoyang orang model kayak apa, kita harus siap mempertahankan argumen kita. Orang yang menaklukkan pemahaman kita harus bisa menaklukkan argumen kita. Kalau memang orang lain benar pendapatnya, kita terima. Tapi kalau pendapatnya dia aja nggak bisa menumbangkan kita, ya kita harus teguh sama pendidikan. Nyambung maksudnya? Hei, melek, cuci muka lagi. Masih ngantuk aja. La ilaha illallah. Asali bermula yang kedua, iktironuha, itu bisa kebarengannya wau bi imma dengan imma. Tuh, wau bisa kebarengan imma. Tadi kan yang pertama wau bisa menunjukkan qoblahu, bisa menunjukkan ba'dahu atau ma'ahu. Kan gitu kan? Nah, yang kedua, wau bisa kebarengan imma nahwu imma syakira wa imma kafuro. Imma syakiron ada kalanya hal ayat itu. Hal orang yang bersyukur, wa imma kafuron, bukan kufuron, kafuron, dan ada kalanya hale orang-orang yang kufur. Kafurun apa kufuran? Imma syakira wa iyalah. Kafur maksudnya kafur. Seharusnya ketawa-tawa dulu. Jawarin. Macam ya iya. Malah ketawa-ketawa. Narin. Gue harus minum jamu kali ya. Apa? Kentut jengkol kali ya. Lah iya. Orang ngaji. Kalau masih ngantuk, beca berdiri di bangku. Nah, ngaji ngantuk-ngantuk baik. Oke, asal isu bermula yang ketiga, iktironuha itu kebarengannya wau bila dengan la al-mufidati yang berfaedah nafyal fi'li pada menafikan fi'il alal muta'atifaini atas dua lafaz yang atof-atofan. Bisyarti Allah tusbako, dengan syarat bahwa tidak didahului apa wau binahfin dengan nafi. Wau ini keistimewaan wau yang ketiga, boleh kebarengan la, yang la itu bisa
berfaedah menafikan fi'il yang dua-duanya beratofan, maksudnya fi'il perbuatan. Ngerti? Jadi maksud fi'il, ntar lu cari. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mana pak fi'ilnya? Lah fi'il yang dimaksud perbuatan. Orang lagi haji, la rofas, tidak boleh rofas. Bicara yang tidak baik. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Tahu fasik kan? Fasik melanggar hukum, fasik. Wala jidala, berdebat mulu. Loh, itu la rofasa la wala kan ada waunya. Fala rofasa wala fusuko wala jidala. Itu kan la yang dua ada waunya, iya kan? Nah itu bisa menafikan perbuatan di antara lafaz-lafaz yang beratuf-atufan tadi. Gitu loh. Contoh yang lain, maqama Zaidun wala Abu. Maqama tidak berdiri siapa Zaidun Zaid. Wala dan tidak berdiri siapa Abu, bapaknya Zaid. Zaid enggak berdiri, bapaknya juga kagak loh. Au bi muawwalin, atau dengan lafaz yang ditakwili binafiyin dengan nafi. Nih, nahu ghairil maghdubi alaihim. Ghair itu kan sama dengan maknanya lah. Man kalau la huruf, kalau ghair isim kan gitu kan? Itu maksudnya muawwal binafiyin. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai. Siapa alaihim atas al, yaitu al Yahud. Wala dan tidak, itu diatofkan kepada ghair. Ngerti? Cuman ghair itu namanya muawwal binafyin. Wala dan bukan ad-dallina, yang pada tersesat, hai an-nasoro. Au binafyin, au binahyin, atau dengan nahi. Nahula, apa itu? La tukhillu ya sya'airallahi wala syahrul haram. Jangan menghalalkan ya siapa kalian semua sya'airallah, pada tanda-tanda kebesaran Allah, wala syahrul haram, dan tidak pada bulan haram. Fala yajuzu, karena bisa arti antus bako binafid dan seterusnya. Fala yajuzu itu loh, maka tidak boleh. Apa contoh? Koma Zaidun wala bakrun. Tuh, akan koma Zaidun kan gak didahului nafi, paham kan? Kan isbat. Nah, kok wala bakrun gak boleh? Oke? Kalau Ibnu Hisham, berpendapat siapa Imam Ibnu Hisham, wan nuhatu, nuhatun itu jamak taksir dari nahin. Nuhatun, ini udah berkali-kali saya sampaikan. Asalnya nuhawatun, iklal itu. Nuhatun asluhu nuhawatun ala wazni fu'alatun. Udah melek, udah disuruh ini masih ngantuk baik. Yusamuna itu menamai siapa nuhat, la pada lahadi, yaitu lah ini wala bakrun tadi zaidatan. Walaisat, dan tidaklah ada apalah albatata, artinya benar dengan sama sekali zaidatan, itu zaidah. Itraukila, karena kalau ditanyakan maja Zaidun wa akuhu, maja apa-apa, maja tidak datang siapa Zaidun Zaid wa aku dan saudara Zaid, istamala maka mirip-mirip apa nafiu maji'ihima, menafikan kedatangannya Zaid wa akhihi, mutlakon khali mutlak, fi kulli khalin dalam semua hal keadaan. Udah disimak benar, alia juga. Wa nafiu maji'ihima, dan menafikan kedatangan keduanya, khalas tima'ihima dalam keadaan ngumpulnya Zaid dan akhihi, fakot saja. Wa ma'ala yasiru, dan beserta wa ma'ala
dan bersama la yasiru jadi apa al awas apa al kalamu kalam nason itu ketetapan fil makna di dalam makna al awali yang pertama intah telah rampung apa kaulu siapa tadi Ibnu Hisham dikit lagi ya apaan biar sampai halaman 3 lah. Qala Ibnu Anaqo 5 baris lagi berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo wa huwa al-haqqu wa huwa dan bermula qaul Ibnu Hisham al-haqqu itu pendapat yang benar wa ka'annahum dan seolah-olah an-nuhat laqabuha itu menamai menyebut melakobi siapa nuhat ha pada la zaidatan pada nama zaidah la dalam contoh jaa zaid mana tadi yang atasnya tadi itu koma zaidun wala bakrun kan itu li'tiradhiha karena datangnya namanya iktarodho itu datangnya atau melawannya la bainal atifi antara lafaz yang mengatofi wal ma'tufi antara huruf yang mengatofkan wal ma'tufi dan yang diatofkan yaitu bakrun gitu loh waqad marro dan betul-betul telah kelewat apa ba'du hadza sebagian ini pembahasan fi maqhasillah dalam pembahasan la an-nafiyat yang menafikan jinsi terhadap jenis. Berarti arabe bermula yang keempat iktiranuha itu kebarengannya wau bilakin dengan lakin. Tuh, keistimewaan wau. Udah yang bercanda. Yang keempat adalah dia boleh kebarengan walakin. Kaqaulihi ta'ala walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ada yang baca wa ma ayat sebelumnya tuh wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Oh ayat sebelumnya. Nah itu wau kebarengan dengan lakin walakin rasulallahi dan tetapi itu utusan Allah. Falakin maka bermula lakin khina izin ketika ini bersama wau. Harfu ibtida'in itu huruf ibtida' wastidrokin dan huruf istidrok apa istidrok? Takib nyusulin omongan alal asok. Wal mufradu dan bermula mufrad maksudnya lafaz mufrad yaitu Rasulullah ba'da setelahnya lakin ma'mulun itu yang diamalkan limahdhufin bagi amil yang dibuang ay walakin kana Rasulullah walakin kana tabinya ada siapa Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Al-khamis bermula yang kelima atfuma itu mengatofkan sesuatu la yustagna anhu yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa kaya berarti apa? Miskin. Kalau miskin antara orang kan berarti butuh. Ngerti maksudnya? La yustagna yang tidak bisa lepas apa anhu dari ma. Berarti kan nahu ikhtasama Zaidun wa Amrun. Ikhtasoma itu dari kalimat khosoma. Maknanya khosoma memusuhi. Perhatikan. Ini faedah musyarakah. Begitu mengikuti wazan ifta'ala menjadi ikhtasoma. Kan berarti maknanya musyarakah. Ikhtasoma saling bermusuhan. Yang namanya saling bermusuhan itu kan dari dua sisi. Paham enggak? Nggak bisa kalau khosoma Zaidun Amron boleh. Tapi kalau ikhtasoma saling bermusuhan. Siapa Zaidun Zaid wa Amrun dan Amr. Zaid yang memusuhi Amr, Amr yang memusuhi Zaid. Itu maksudnya.
Al-khamis atfu ma la yustaghna anhu. Mengataukan sesuatu yang tidak bisa lepas. Nyambung nih. Loh. Asadis, mulai yang sadis. Sadis lah. Hei, ngantuk. Ini sadis nih. Itu kan sadis. Kamu jangan sampai ngantuk. Saya stroke yang sadis. Wasadisu dan bermulai yang sadis. Wasabu dan yang ketujuh sekaligus ini. Atful am al khos. Ini pembahasan usul fikih. Termasuk pembahasan ilmu tafsir. Itu mengatofkan lafaz yang umum alal khosi. Am itu ditasdid mimnya, khos itu ditasdid shotnya. Wa aksihi dan wa aksuhu. Dan sebaliknya atful khos alal am berarti. Fal awal maka bermula yang pertama yaitu atful am alal khos. Nahu rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina al-ayat. Rabbi ya Tuhanku, asalnya ya Rabbi ighfir ampunkanlah li padaku. Ini terbang. Lah iya enak aja. Kemarin gak ngaji sekali ngaji kan. Ngantuk harus dimanja-manja. Nah para guru bager, para bikin agri ya. Iya kan? Benar gitu toh? Ya, iya. Wali-wali daya dan kepada kedua orang tuaku, perhatikan. Wali-wali daya itu asalnya wali-wali daini iya. Ada nun yang dibuang, ya-nya double. Nih gua tulis. Kalau kemarin-kemarin udah. Itu bukan masalah gampang. Nih wali-walidayya. Tuh, ini bukan pembahasan ecek-ecek. Ini serius. Ini asalnya wali-walidaini dimudahkan ke iya. Perhatikan. Tuh. Karena isim tasniyah mau dimudhofkan, nunnya dibuang. Ini hilang. Nah, berarti kan begini. Nyambung. Itu jangan ngantuk, Ted. Udah pun Ted ngantuk. Kalau di no, sambil lu, wah, jewer. Nah, iya. Lihatnya begini-begini. Kayak ngantuk, ya kan? Wah, lu apek lu. Diapit dengan dua orang yang ngantuk. Ya kan? Udah. Lu masih ngantuk? Suruh diri nih. Nah, iya. Begitu ada ya double, setelah nunnya dibuang kan ya dua. Diidghamkan. Nah ini jadinya, usah saya tulis. Nyambung itu. Sembarangan. Kalian pikir gampang membedah, mengupas masalah begitu. Wah. Dan itu harus paham kalian. Oh, kalau paham lah enak gitu loh. Nah itu loh, waliman dakhala dan kepada orang dakhala yang masuk siapa man baiti pada rumahku mukminan hale beriman. Lah itu waliman dakhala baiti itu namanya atof am alal khos. Kan li wali daya. Iya kan? Kan kepadaku dan kepada kedua orang kan khos berarti. Nah, sementara waliman dakhala baiti ya mukminan itu kan am. Umum. Ngerti? Nah, itu berarti mengatofkan waliman dakhala baiti ya am diatofkan kepada li wali daya tadi yang khos. Oke nyambung? Wasalnya pula yang kedua berarti asful khos alal am nahwu wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhi wa min nuh itu udah titik wa id akhadna dan ingatlah wa idza akhadna gitu ya dan ketika menyiksa
mengambil siapa kami, melakukan siapa kami minan nabiyina dari para nabi, misaqahum pada perjanjiannya an-nabiyyin, wa minka dan dari kamu, wa min Nuhin dan dari Nabi Nuh. Tuh, nabiyina itu umum bukan? Minka kepada kamu Muhammad kan khusus, termasuk wa min Nuhin kan khusus, ya kan? Nah itu namanya atful khos alal am. Nabiyin kan semua nabi. Nah kemudian ada kamu, kamunya Nabi Muhammad. Wa min Nuhin, Nabi Nuh kan berarti khusus. Oke? Wa yusarikuha, wa yusariku dan menyamai, bersekutu pada wau fi hadzal hukmil akhiri, dalam ini hukum yang akhir. Apa nih hukum yang akhir? Atful khos alal am. Oke? Nah, nahwu matan nasu hatal ambiya'u, mata mati siapa anasu manusia. Lah manusia kan umum, hatal ambiya'u sampai nabi. Ya, nabi kan khusus. Ngerti kan? Itu loh maksudnya. Bal qala ibnu Anaqo wallahu a'lam bishawab. Udah dah, sampai situ. Udah ganti halaman. Pas halaman anu. Ono kasihan. Kevin ngantuk parah. Emang lu mah enggak pernah beres. Sesuai dengan namanya, Pak. Parah. Ya udah parah segala-galanya. Ada ya kan? Udah dah. Sama Dipa lagi ya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifadul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.